Karena nanti di hari kiamat ketika Nabi Muhammad SAW menjemput umatnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengambil umatnya di neraka, ada satu orang berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kau mengambil semua tapi tidak mengambil diriku?" Nabi nggak kenal. "Man anta?" Kamu siapa? Nangis nih orang. "Loh, tidakkah engkau mengenal ya Rasul dengan aku? Aku adalah bagian daripada umatmu." Menasihati kita ketika kita berziarah kepada beliau di zaman kita saat ini, dua amalan ini yang sangat bermanfaat. Apa itu? Perbanyak sholawat kepada Nabi dan perbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita membaca istighfar, kita membaca sholawat, kalau kita membaca sholawat itu sudah termasuk istighfar di dalamnya. Kita baca istighfar nih, baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholawat bukan itu? Bukan. Ada ulama mengatakan kadang-kadang istighfar kita itu perlu diistighfari. Apa maksudnya? Istighfar kita itu masih butuh diistighfari lagi. Kenapa? Kadang-kadang istighfar kita tuh main-main. Istighfar kita tuh nggak dari hati. Minta ampun kita itu nggak dari hati, bukan nasuhah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak kurang setiap hari 80 kali istighfar. Dalam riwayat 100 kali istighfar. Itu sama nangis-nangisnya. Tapi kalau kita istighfar ya biasa aja. Yang penting baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat TV, ada perempuan buka aurat di situ. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi saya panggah deloi mendelik ae nang TV. Astagfirullah, astagfirullah. Kok ngene ya? Astagfirullah, astagfirullah. Matane saya panggah mendelik wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi istighfar kita masih perlu istighfari. Nah, kalau kita zikir istighfar kita, kalau nggak ikhlas kepada Allah, ya nggak diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ikhlas mau enggak pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebaikan, keistimewaan daripada menyebut atau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh satu sahabat, "Ya Rasulullah, inni akthirus shalah, fakam ajalu laka min sholati." Ya Rasulullah, aku ini banyak zikir, banyak doa. Menurut sampean ya Rasulullah, berapa persen aku mau waktuku untuk sholawat kepadamu? Apa jawab Nabi? Masyita, sakarepmu. Sakarep, terserah sampean, terserah pian. Kata sahabat lagi bertanya pada Rasul, kalau 1/4 hari aku buat sholawat kepadamu ya Rasul, sisanya aku buat ngaji Quran, zikir yang lain. Apa jawab Nabi? Masyita, fa in zitta khairun lak. Terserah. Tapi kalau kau tambah, itu lebih baik untukmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Anisfu ya Rasul. Bagaimana kalau separuh hari? Kata Nabi menjawab, masyita, terserah. Fa in zitta khairun lak. Kalau kau tambah lebih baik. 1/4 lebih baik, separuh hari lebih baik. Sahabat lagi bertanya, kalau gitu 2/3 hari ya Rasul. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Maka sahabat tadi mengazamkan, mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Idzan fa aj'alu laka kulliha min sholati." Kalau begitu ya Rasul, aku jadikan sepanjang hariku sholawat kepadamu saja ya Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad dengan tegas? Beliau menjawab, "Idzan yughfar dzambuk wa yu'fa hammuk." Yu'fa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu kau akan dijauhkan daripada kegundahan, kegalauan dalam hati, kesumpekan dalam hati, dalam pikiran, dan Allah senantiasa mengampuni kamu. Artinya apa? Dengan bersolawat kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad.
Nah, inilah keistimewaan daripada kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sholawat umatku pasti sampai kepadaku. Maka orang nanti yang dekat dengan Nabi kedudukannya, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang banyak sholawat kepada baginda Nabi, dia telah mengikat satu hubungan dan dia mendekat waktu demi waktu dengan banyaknya sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat itu mudah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Tinggal sampean baca mudah. Mau saat mau tidur, saat dalam kerja, sambil buka WhatsApp, gampang kan? Buka WhatsApp sekali geser, sholawat atas Nabi Muhammad. Mau sambil noreh, mau sambil dodos. Tapi kalau sambil dodos itu sambil marah-marah. Orang sana nggak tahu dodosan, taunya noreh aja. Baden mau sambil masak, mau sambil ngucek, sholawat atas Nabi Muhammad itu mudah dan siapapun bisa. Biasakan minimal sholawat itu menjelang pagi atau ba'da subuh itu 10, dan ketika datang malam 10 minimal. Itu minimal. Kalau bisa sehari jangan kurang 100. Sehari jangan kurang apalagi itu masih sedikit ya sebetulnya. Kalau bisa ya 1000 minimal. Sebentar aja itu, duduk paling setengah jam selesai. Karena nanti di hari kiamat ketika Nabi Muhammad SAW menjemput umatnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengambil umatnya di neraka, ada satu orang berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kau mengambil semua tapi tidak mengambil diriku?" Nabi nggak kenal. "Man anta?" Kamu siapa? Nangis nih orang. "Loh, tidakkah engkau mengenal ya Rasul dengan aku? Aku adalah bagian daripada umatmu." Kata Nabi SAW, "Aku nggak kenal sama kamu." Tanya ini orang, "Dengan apa kamu mengenal umatmu ya Rasulullah yang banyak ini?" Kata Rasul, dengan banyaknya mereka sholawat kepadaku. Karena sholawatnya umatku sampai kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau nggak ada sholawat, nggak dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku dekat dengan Nabi kalau tidak mencintai Nabi. Jangan mengaku cinta sama Nabi kalau sholawatnya sedikit.